Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israr Ashraf. Saya akan menyampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Latar belakang, Thomas Malthus merupakan salah satu tokoh ekonomi klasik yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi. Pemikirannya tertuang dalam esai An Essay on the Principle of Population menjadi salah satu teori utama dalam memahami dinamika kependudukan dan hubungannya dengan ketersediaan sumber daya. Pada masa hidup Malthus, terjadi revolusi industri di Eropa yang menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di sisi lain juga terjadi ledakan jumlah penduduk yang dianggap dapat mengancam ketersediaan pangan dan sumber daya alam. Dalam situasi seperti ini, Malthus mengembangkan teorinya yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu cenderung melebihi pertumbuhan produksi pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan pangan dan kemiskinan. Teori Malthus tentang pertumbuhan penduduk dan produksi pangan ini banyak mengundang perdebatan dan kritik, terutama terkait dengan ketidakakuratannya dalam memprediksi realitas yang terjadi. Namun, pemikiran Malthus tetap menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan ilmu ekonomi dan kajian kependudukan. Selanjutnya, biografi Thomas Malthus, yaitu nama aslinya Thomas Robert Malthus, lahir pada tahun 1766, meninggal pada tahun 1834, adalah seorang ekonom klasik Inggris yang dikenal dengan pemikirannya tentang teori kependudukan. Malthus lahir pada tanggal 13 Februari 1766 di desa Wotton, Surrey, Inggris. Malthus berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Daniel Malthus, adalah seorang Enlightenment thinker. Malthus menempuh pendidikan di Jesus College, Cambridge, dan lulus pada tahun 1788 dengan gelar Master of Arts. Setelah lulus, Malthus menjadi pendeta gereja Anglikan. Namun, pemikiran ekonominya mulai berkembang ketika ia menjadi tutor di rumah keluarga Parkins pada tahun 1798. Malthus mempublikasikan esai pertamanya berjudul An Essay on the Principle of Population yang kemudian menjadi karya yang paling terkenal. Esai Malthus tersebut membahas tentang hubungan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya. Pemikiran Malthus tentang teori kependudukan ini banyak mendapat kritik, namun tetap menjadi salah satu teori ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Malthus mengajar di Haileybury College dan menjadi anggota Royal Society sehingga akhir hayatnya pada tahun 1834 di London, Inggris. Ini ada quotes dari Thomas Malthus, yaitu jumlah penduduk jika tidak dikendalikan akan berlipat ganda setiap 25 tahun atau bertambah dalam rasio geometrik. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Teori pertumbuhan penduduk. Inti dari teori pertumbuhan penduduk Malthus adalah bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu cenderung melebihi pertumbuhan produksi pangan. Malthus meyakini bahwa kemampuan produksi pangan hanya dapat meningkat secara aritmetika atau deret ukur, sementara pertumbuhan penduduk akan meningkat secara geometris atau sama. Malthus menyatakan terdapat dua kendala utama yang akan menjaga agar pertumbuhan penduduk tidak melebihi pertumbuhan produksi pangan, yaitu satu, kendala positif. Kendala positif termasuk dalam kategori ini adalah perang, wabah, penyakit, kelaparan, dan berbagai bencana alam dapat menyebabkan kematian dan menghambat laju pertumbuhan penduduk. Dua, kendala preventif termasuk di dalamnya adalah penundaan pernikahan, pembatasan kelahiran, dan gaya hidup yang menahan laju pertumbuhan penduduk. Pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Yang B, teori produksi pangan. Menurut Malthus, kemampuan produksi pangan hanya dapat meningkat secara aritmetika, sementara pertumbuhan penduduk akan meningkat secara geometris. Dengan kata lain, pertumbuhan produksi pangan tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Malthus mendapat bahwa produksi pangan akan menghadapi kendala, the law of diminishing returns atau hukum hasil yang semakin menurun. Artinya, setiap tambahan input atau tenaga kerja dan lahan untuk meningkatkan produksi pangan akan memberikan tambahan hasil yang semakin kecil. Misalkan pada awalnya penambahan satu pekerja dapat meningkatkan hasil panen sebanyak 10 ton. Namun jika terus ditambah pekerja, maka tambahan hasil panen mungkin hanya 8 ton, kemudian 6 ton, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya penambahan input tidak lagi dapat meningkatkan output secara signifikan. Yang C, teori the law of diminishing return.
Hukum hasil yang semakin menurun. Law of diminishing returns. Malthus berpendapat bahwa produksi pangan akan menghadapi hukum hasil yang semakin menurun, di mana setiap tambahan input akan memberikan tambahan hasil yang semakin kecil. Hal ini dapat menyebabkan kondisi di mana pasokan pangan sulit ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Malthus meyakini bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu cenderung melebihi pertumbuhan produksi pangan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam. Kondisi ini dapat mengarah pada kelebihan pasokan sumber daya, khususnya pangan, di tengah permintaan yang terus meningkat. Nomor 3, pentingnya pengendalian populasi. Malthus menekankan perlunya pembatasan kelahiran atau preventive checks untuk mengimbangkan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya. Analisis dan evaluasi pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Kelebihan pemikiran ekonomi Thomas Malthus: mengidentifikasi hubungan penting antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya. Malthus berhasil mengidentifikasi adanya hubungan erat antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, khususnya produksi pangan. Hal ini menjadi isu penting yang masih relevan hingga saat ini. Yang kedua, memperkenalkan konsep kendala positif dan kendala preventif. Yang ketiga, memberikan peringatan awal tentang ancaman kelebihan populasi. Pemikiran Malthus telah memberikan peringatan dini tentang ancaman kelebihan populasi dan konsekuensi negatifnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis tentang membangun keberlanjutan. Meskipun kritik, pemikiran Malthus telah mendorong banyak ekonom dan mengambil kebijakan untuk berpikir kritis tentang pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam. Yang B, kekurangan pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Prediksi yang terlalu pesimistis dan tidak sesuai dengan realitas. Malthus terbukti selalu pesimistis dalam memprediksi dampak pertumbuhan penduduk. Kemajuan teknologi dan inovasi ternyata mampu meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan. Yang kedua, mengabaikan peran kemajuan teknologi dan inovasi. Malthus kurang mempertimbangkan peran kemajuan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pangan, sehingga teorinya dianggap kurang akurat. Yang ketiga, terlalu menyederhanakan hubungan antara populasi dan ekonomi. Malthus dianggap selalu menyederhanakan hubungan antara pertumbuhan populasi dan kondisi ekonomi. Kenyataannya, banyak faktor lain yang berpengaruh. Yang keempat, kurang mempertimbangkan perbedaan konteks geografis dan budaya. Malthus kurang memperhatikan perbedaan konteks geografis, budaya, dan ekonomi dapat mengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk dan produksi pangan. Kesimpulan, inti teori Malthus adalah bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu cenderung melebihi pertumbuhan produksi pangan. Menurut Malthus, terdapat dua kendala utama untuk mencegah agar pertumbuhan penduduk dapat melebihi produksi pangan. Kendala positif: perang, wabah, penyakit, kelaparan, dan bencana alam. Dan kendala preventif: penundaan pernikahan, pembatasan kelahiran, dan gaya hidup yang dapat menahan pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka Malthus memprediksi akan terjadi bencana besar berupa kemiskinan, kelaparan, dan kematian massal. Malthus berpendapat bahwa kemampuan produksi pangan hanya dapat meningkatkan secara aritmatika, sementara pertumbuhan penduduk akan meningkatkan secara geometris. Malthus meyakini bahwa produksi pangan akan menghadapi hukum hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing returns, di mana setiap tambahan input akan memberikan tambahan hasil yang semakin kecil. Kondisinya akan menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, sehingga terjadi kelangan pangan, kenaikan harga pangan, dan kemiskinan yang meluas. Secara keseluruhan, teori Malthus menekan adanya hubungan erat antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, khususnya produksi pangan. Pemikirannya memberikan peringatan awal mengenai ancaman kelebihan populasi dan pentingnya mengendalikan populasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.